Kok tumben sendiri? Cantika di mana? Iya, Bu, saya Cantika tak ada kamu apa-apa. Cantika itu udah sering bolos, tugasnya belum selesai. Oke, anak-anak, kita sekarang belajar pendekatan teknik logoterapi. Kalau kita lihat itu, telat. Kamu lagi Cantika, kamu 2 hari telat terus. Gimana kamu ini lihat sekolah apa enggak? Iya, Bu. Kalau lihat nggak telat terus. Besok jangan diulang ya. Iya, Bu. Dan sekarang duduk. Siapa yang tahu tentang pendekatan teknik logoterapi ini? Saya, Bu. Ayo, kita silakan. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Akhirnya Nurulina Purtitik dengan akhiran di 03. Nah, di mana pengertian logoterapi itu? Penanggapan saya itu, logoterapi itu dikembangkan oleh Viktor Frankl, di mana logoterapi berfokus pada pencarian makna dan tujuan hidup sebagai sumber motivasi dan kekuatan bagi individu. Sekian dari saya, terima kasih. Bagus kalau kita belajar lagi ya. Baik, Bu. Anak-anak, ayo kita kumpulin tugas kita minggu kemarin. Baik, Bu. Ini Bu, masih kosong Ibu. Ya, kamu itu udah 2 minggu belum kerjain. Kalau gitu, kamu kalau bebas kan minggu belajar Ibu ya. Permisi Bu. Permisi, halo, saya masuk. Di sini Cantika. Tadi aku disuruh sini sama Cantika, kenapa datang ke kamu? Tadi disuruh sama Cantika di sini. Kenapa Cantika ada masalah atau memang di kelas? Mungkin ibunya nyuruh aku sini gara-gara kerjaan nggak selesai, terus aku sering telat bolos, terus aku di kelas gitu. Terus sekarang perasaan Cantika begini. Aku merasa sedikit stres Bu. Dengan sekolah, dan aku juga kena marah tadi Bu, kena sering bolos. Bu, kamu perasaan Cantika sekarang. Nanti kita coba untuk memahami perasaan Cantika lebih dalam lagi. Apa yang Cantika rasakan ketika Cantika bolos, nanti Cantika gerasa-gerusu di kelas, Cantika tidak mengerjakan tugas. Aku merasa gimana sih Bu melakukan itu. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan dalam hidup ini. Bahwa Cantika di sekolah tidak ada gunanya. Apa yang kamu rasakan bahwa hidup ini tidak memiliki arti? Ya, aku rasa begitu sih Bu. Aku nggak tahu apa yang aku inginkan dalam hidup ini. Mari kita coba untuk memahami perasaan Cantika lebih dalam lagi. Apa yang Cantika rasakan ketika Cantika berpikir tentang hidup ini tidak memiliki arti? Aku merasa putus asa terus aku sedih aja gitu. Paham sekali sama Cantika. Tapi sekarang kita perlu mengidentifikasi emosi negatif yang Cantika rasakan dan mengaitkannya dengan pengalaman sehari-hari. Apa yang Cantika pikirkan tentang diri Cantika ketika Cantika bolos, sering gerasa-gerusu di kelas, sering tidak mengerjakan tugas. Bagaimana perasaan Cantika saat ini mengerjakan tugas? Saya pikir saya tidak cukup baik dan tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar sih. Mari sekarang saya dan Cantika kita memahami lebih dalam lagi tentang perasaan Cantika. Apa yang kamu rasakan ketika kamu berada di sekolah ini? Aku rasa tidak nyaman dan tidak ingin berada di sini. Saya paham perasaan Cantika. Tapi apa yang keluar dari pikiran Cantika tentang diri Cantika sendiri berada di sekolah ini? Aku pikir tidak cukup pintar dan tidak bisa bersaing gitu. Aku paham apa yang Cantika rasakan saat ini. Untuk sesi pertama ini cukupkan dulu. Nanti sesi selanjutnya kita lanjut ke minggu depan. Terima kasih. Pada sesi sebelumnya kita membahas tentang perasaan dan pikiran Cantika tentang hidup di sekolah. Nah, sekarang Ibu ingin membantu Cantika menjadi pengalaman sulit yang pernah Cantika alami dan
mengambil makna positif yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut. Apa pengalaman positif yang pernah terjadi ke ayah? Mungkin pernah mengalami kesulitan dalam menghubungkan. Apa yang kamu pelajari dari pengalaman tersebut itu? Saya belajar bahwa saya itu harus lebih sabar dan juga memahami orang lain. Itu pelajaran yang berharga. Jadi kita coba mengenai bagaimana kita dapat menerapkan pelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Saya dapat lebih sabar dan memahami orang lain dalam hubungan saya dengan teman-teman saya. Nah, bagus, itu senang sekali melihat Candika dapat menemukan makna positif dari pengalaman sulitmu. Jadi, apa yang memikirkan tentang dirimu sendiri sekarang? Saya pikir saya lebih kuat dan lebih mampu menghadapi kesulitan sendiri. Oke, sangat bagus Candika. Pada sesi ini, sebelumnya kita membahas tentang pengalaman sulit dan positif yang pernah Candika dapat dan petik dari pengalaman tersebut. Nah, sekarang Ibu ingin membantu Candika mengalihkan perhatian dari hal negatif menuju hal yang lebih bermakna dan produktif. Apa yang Candika inginkan dalam hidup ini? Saya ingin memiliki tujuan hidup yang jelas dan dapat membuat saya bahagia. Oke, bagus. Jadi sekarang mari kita coba untuk menentukan nilai dan tujuan pribadi dalam kehidupan dan pendidikan. Jadi, apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri jika kamu memiliki tujuan hidup yang jelas? Saya pikir saya akan lebih percaya diri dan dapat membuat keputusan saya lebih baik. Oke, bagus. Ibu senang melihat kamu dapat menentukan diri dan tujuan pribadi dalam kehidupan dan pendidikan. Jadi, apa yang Candika ingin lakukan dalam mencapai tujuan hidup? Saya ingin belajar lebih banyak dan ketika membuat masalah ini. Ini adalah langkah yang baik. Ibu akan membantu Candika untuk membuat rencana dalam mencapai tujuan hidup. Dari hasil sesi konseling yang dapat kita lihat bahwa siswa telah mengalami perubahan positif dalam memahami perasaan dan pikirannya tentang hidup dan sekolah. Siswa telah dapat mengidentifikasi emosi negatif yang dirasakannya dalam mengaitkannya dengan pengalaman sehari-hari. Siswa juga telah dapat menemukan makna positif dari pengalaman sulitnya dan memiliki tujuan hidup yang jelas.